Yang sangat keras sekali menggelegar, buar gitu ya kan ya. Dan langsung petir itu dengan mata kepala saya sendiri saya melihat petir itu malam ya warnanya. Rekan-rekan semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di konten saya, di akun saya Aji Van Suryo. Semoga rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, rahmat, berkah, dan rezeki pada rekan-rekan dan kita semuanya. Amin. Nah, kali ini sebelum saya lanjutkan, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, bisa subscribe, like, and share, karena itu semua gratis rekan-rekan ya, supaya channel kami bisa lebih berkembang lagi. Matur nuwun. Nah, kali ini saya akan melanjutkan konten mengenai pengalaman spiritual saya ya, yang kali ini terjadi sekitar tahun 2001 ya. 2001 itu unik rekan-rekan ya. Itu cerita itu unik sekali, juga aneh, timbul pertanyaan juga bagi saya, unik juga aneh ya, karena itu berhubungan dengan petir rekan-rekan ya, bledek ya, berhubungan dengan petir itu yang membuat orang pertama dengar kata-kata petir itu pasti akan takut, kemudian merasakan sesuatu kekuatan yang besar gitu ya. Nah, itu tadi begini rekan-rekannya, akan saya ceritakan asal mula kejadian itu, di mana saya dulu pernah diincar oleh petir ya. Ini pengalaman asli saya di waktu tahun 2001, sekitar umur saya mungkin kira-kira masih 28-29 ya. Di daerah sini juga, di daerah Semarang gitu ya. Nah, gini rekan-rekannya, langsung aja kita mulai. Bahwa dulu itu sewaktu saya, nanti kejadiannya seperti ini kejadiannya. Saya jalan-jalan itu ya, saya pergi dengan teman saya di suatu tempat, habis pergi di rumah teman saya di daerah Semarang juga, di bagian selatan Semarang. Kemudian setelah itu saya ingin mampir ke rumah teman saya itu ya, yang berada di daerah ya sekitar bukit lah ya, di daerah bukit itu, yang komplek perumahan menengah lah ya di sana. Banyak pohon-pohon tinggi-tinggi dan besar-besar seperti mangga dan sebagainya. Dan itu posisinya di bukit ya rekan-rekannya. Jadi rumah teman saya itu posisinya itu di bukit, bukan di dataran rendah tapi di bukit gitu ya. Nah, kemudian saya mampir itu malam ya, malam. Kira-kira ya jam-jam 10, jam 11, setengah 11 gitu ya. Saya di sana, kemudian sampai di sana saya ngobrol ngalor ngidul ya, ngalor ngidul, ngopi, rokok dan lain-lain. Kemudian itu karena saya lagi mandi. Nah, habis itu mendung ya, cuaca itu mendung, gelap, awan gelap pada waktu malam itu ya. Dan kemudian hujan itu agak deras juga ya, hujannya agak deras. Kemudian kita ngobrolnya di teras ya, di teras rumah. Kita ngobrol di teras rumah.
ada sekitar 4 orang yang di situ, sama istrinya dari teman saya juga di situ, ngobrol di situ. Dan di sekitar situ di depan itu ada pohon besar ya, di tetangganya teman saya itu ada pohon mangga yang besar dan yang otomatis juga tinggi, menjulang tinggi. Banyak pohon-pohon mangga di situ yang umurnya sudah lumayan tua ya, tinggi-tinggi di situ. Dan juga di situ saya masih ingat ada parkir mobil itu ya, sedan yang terparkir di depan rumah teman saya itu, mobil dari tetangganya teman saya itu yang parkir di depan rumah teman saya itu. Nah, kita ngobrol sana sini, ngobrol sana sini, ngobrol. Hujan deras ya, turun hujan dan sangat deras hujan itu. Sangat deras, kayak disuntak gitu ya, hujannya itu kayak disuntak gitu ya, deras gitu. Nah, saya diingatkan oleh istrinya teman saya untuk masuk aja ke dalam rumah, tapi saya nggak mau. Enggak, saya pengen relaks di teras, nah gitu. Nah, itu posisinya kan di teras rumah ya. Nah, kemudian setelah ngobrol itu petir menyambar-nyambar ya rekan-rekan, duar. Saya tetap santai aja di situ, padahal petir tuh menyambar-nyambar nggak karuan gitu ya, dan suaranya menggelegar, tapi tetap saya nggak mau masuk. Istri teman saya tuh memaksa saya untuk ayo masuk aja, tapi saya tetap nggak mau. Saya pengen santai ya, dan saya nggak peduli dengan petir-petir yang menyambar-nyambar gitu ya. Nah, setelah itu, jadi kita kan duduknya itu lesehan ya, jadi kita nggak di kursi, ada kursi teras tapi kita duduknya lesehan, jadi kita kira orang berempat gitu, dan saya persis menghadap di depan pintu teras masuknya rumahnya teman saya itu. Di depan terasnya itu yang terbuka itu ya, terasnya itu terbuka dan saya persis bersila duduknya di arah depan itu. Nah, kemudian setelah kita ngobrol sana sini, kemudian dan persis itu bentuknya kayak tombak ya rekan-rekan, runcing itu, arahnya itu mau menyerang saya, karena persis saya di depan itu di depan pintu, dari arah pintu masuk ya, di terasnya itu ya. Dengan teman-teman saya itu di samping-samping saya duduk, semua tiarap kecuali saya. Semua tiarap begini kecuali saya yang tetap tegak bersila begini, dan arahnya dari petir itu menghadap ke saya, tapi jarak sekitar 1,5 meter itu petir itu berhenti kan, nggak tahu kenapa. Jadi seperti dari atas ya, petir itu duar, itu turun celorot gitu, dan gitu nggak bisa masuk. Jadi dia kayak ada suatu tembok atau penghalang yang tidak bisa mengena ke saya itu, dan tidak bisa menghantam ke saya. Itu saya lihat sendiri itu petir itu, dan rekan saya yang istrinya teman saya itu juga lihat, karena dia juga nggak tiarap, semuanya tiarap kecuali saya dan istrinya teman saya itu ya. Jadi bentuknya itu seperti tombak runcing, biru warnanya, biru semu putih gitu ya, biru, dan suaranya itu juga itu. Jadi kayak menghantam saya gerak sekitar 1,5 meter tuh, ketahan gitu, kayak ada sesuatu yang menahan petir itu. Nggak tahu kenapa, nggak tahu apa itu, tapi logikanya itu seharusnya kena saya, logikanya ya, secara ya. Dan yang aneh lagi ya rekan-rekan, di situ kan banyak pohon tinggi. Seharusnya petir itu kan dia menghantam tempat yang paling tinggi dulu, logikanya kan seperti itu. Menghantam itu tempat yang paling tinggi dulu, bukan itu dia meleser ke bawah. Dia itu ya nggak masuk akal gitu. Dan mobil sedan yang di depan terparkir di depan itu, sampai ratingnya, lampu ratingnya itu biak hidup gitu, karena ada tegangan tinggi dari itu ya, pengaruh dari tegangan tinggi dari petirnya itu, sehingga voltasenya tinggi, sehingga itu hidup sendiri itu ratingnya
biak padahal itu masih mobilnya posisi mati itu ya, posisinya nggak hidup, terparkir gitu ya. Jadi itu petir yang aneh kalau menurut saya, karena di sekitar rumah teman saya itu banyak sekali pohon-pohon tinggi menjulang dan banyak rumah-rumah bertingkat. Nggak masuk akal ya, kok bisa sampai telosor gitu ya, dileser dari atas, dileser terus mengincarnya ke saya, itu yang jelas nggak masuk akal. Itu petir yang nggak masuk akal ya, itu kalau menurut saya, kalau menurut logika dari pemikiran awam nggak masuk akal ya. Saya jadi teringat ini, kalau masalah petir itu teringat cerita dari Ki Ageng Selo ya, dengan bledek atau petir gandriknya. Jadi Ki Ageng Selo dulu pernah memegang petir ya, yang kemudian diberi nama petir gandrik itu tadi tuh. Saya nggak tahu juga apakah termasuk petir yang menyerang saya itu dulu, ataukah termasuk petir gandrik yang dulu pernah dipegang, ditundukkan ya, istilahnya ditundukkan oleh Ki Ageng Selo. Nggak tahu juga ya, ataukah mungkin seperti itu ya, jadi mungkin dendam atau gimana mengincar anak cucunya. Saya juga kurang tahu ya. Yang jelas itu petir itu nggak sembarangan, dan petir itu nggak umumnya seperti petir. Bentuknya seperti tombak runcing biru dan putih warnanya, semu biru dan semu putih, runcing 1,5 meter di depan saya itu persis dia berhenti, tapi arahnya dia mau menghantam saya. Itu arahnya, dengan mata kepala saya sendiri saya melihat itu tahun 2001 ya itu ya. Ya itu, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi saya, perlindungan kepada saya. Jadi saya terhindar dari maut itu ya, saya terhindar dari itu kan. Tuhan masih memberikan ya perlindungan, keselamatan bagi saya gitu rekan-rekannya. Jadi ada sesuatu hal yang di luar jangkauan pikiran akal sehat manusia, dan ada suatu hal yang dari zaman dulu yang ada pengaruhnya di zaman sekarang gitu ya, dari mata penglihatan saya. Jadi ada sesuatu yang mungkin zaman dulunya ada dendam atau gimana ya, kemudian dia membalasnya di sekarang, di keturunannya atau gimana, tapi nggak bisa alhamdulillah, karena Tuhan masih memberikan perlindungan. Dan itu saya tetap berdoa semoga semua masa lalu ya, kesalahan dari leluhur buyut saya dan semuanya semoga dimaafkan. Itulah salah satu tujuan dari untuk penebusan karma itu, seperti itu, untuk menebusi karma kita di masa sekarang, masa lalu, dan untuk menebusi karma dari buyut-buyut leluhur-leluhur dan keturunan-keturunan kita, supaya tidak terjadi lagi tidak kembali lagi di masa sekarang gitu ya. Dan itu saya ingat waktu kecil itu dulu ya, kalau saya dalam waktu SD itu, kalau pas bal-balan main sepak bola atau pas lari atau pas main gitu ya sama teman-teman kecil saya, itu kalau pas hujan tuh pasti saya dan teman-teman saya akan bilang, Gandri aku betulnya Ki Ageng Selo. Saya gitu, saya bilang gitu sementara, ayo ngomong bareng, Gandri aku betulnya Ki Ageng Selo, sambil lari-lari main sepak bola sambil bilang gitu, Gandri aku betulnya Ki Ageng Selo gitu. Maksudnya supaya gandri atau petir itu tidak menyerang kepada kita, maksudnya seperti itu. Dan kecil saya dulu saya ingat masih seperti itu ya. Oke rekan-rekan, ini sedikit cerita ya dari saya tentang bagaimana dulu saya pernah berhadapan dengan petir ya, atau istilah saya mau diserang oleh petir. Nggak salah apa-apa saya itu ya, nggak tahu, saya nggak salah apa-apa diserang. Gitu. Dan posisinya juga saya itu di rumah, bukan di sawah ya. Kalau di tengah sawah ya wajar ya, mungkin kalau kena petir. Saya itu di rumah, masalahnya di teras, di perumahan yang berada di daerah bukit yang agak tinggi, dan di situ banyak pohon-pohon tinggi, pohon besar dan pohon tinggi menjulang, banyak rumah-rumah yang bertingkat yang tinggi-tinggi. Kok bisa petir itu bisa nyelonong gitu, yang tidak masuk akal itu ya, tapi itu alhamdulillah Tuhan memberikan keselamatan bagi saya, perlindungan dan keselamatan bagi saya.
Oke, terima kasih rekan-rekannya atas perhatian dan atensinya. Selamat malam, hayu rayu.